siapa Yesus? Saya belum jawab loh. Kamu nggak mau diatur Jawabannya pertanyaanmu. Yesus. Masa jawaban saya kamu atur? Gimana tuh? Ya Tetap coba akan- Bapak itu akan- siapa? Tetap akan balik Bapak di itu firman siapa? ya Bang ya. Bapak itu Makanya saya siapa? jawab. Oke. Bapak itu Kalau Yesus kamu bukan? menuntut, Bapak itu Yesus bukan? Saya- Allah itu Yesus bukan? saya jawab dulu. Saya jawab. Lihat udah dapat koin Makanya- banyak, masa jawabnya susah banget sih? Saya makanya bedakan antara menjawab dengan kamu tidak berterima, itu dua hal yang berbeda. Loh, bukan pertanyaannya nih, dengerin ya. Pertanyaannya, Allah itu siapa? Yesus juga bukan? Atau Bapak itu Yesus juga bukan? Bapak bukan Yesus secara pribadi. Benar ya, Bapak bukan Yesus Tapi ya? Bapak bukan Yesus ya? bukan secara pribadi ya. Ya secara pribadi ya. Saya bilang pribadi. Karena orang-orang ya. Kristen bilang Ya. Bapak itu adalah Yesus itu sendiri, Allah itu Yesus itu sendiri. Kalau orang-orang Ya, Kristen itu kan kayak terserah. begitu. Berarti Itu menurut terserah. Marlon, Yesus itu bukan Allah ya, bukan Allah yang dimaksud Bapak yang ada di sorga bukan Yesus ya. Coba ulang pertanyaanmu. Bapak yang ada di sorga itu menurut Marlon bukan Yesus ya. Bukan secara Kalau pribadi aku itu aja berbeda. ada 3 gitu. Bukan itu secara berbeda. pribadi. Ntar biarin aja Bukan dulu, secara biar. pribadi. Bukan secara pribadi. Pertanyaan aku, Kok bukan Bapak yang ada di Bapak yang ada di sorga menurut kamu bukan Yesus ya? Karena Secara kalau kita pribadi tanya ke bukan. Kristen, Bukan. karena kalau kita tanya ke Kristen yang lain, siapa itu Bapak yang ada di sorga atau siapa itu Allah? Yaitu Yesus itu sendiri. Ya itu Coba Kristen yang lain. coba kita dengar dulu Umi supaya dapat poin di situ kan. Coba gimana? Ya, bukan pribadi Iya, maksudnya seperti apa begitu. kira-kira? Tuh, Iya. Pak Dance, Secara Pak Dance, pribadi, satu makanya Allah, saya 3 bilang. pernyataan. Oh iya, mantap. Lanjut. Nah, silakan. Secara Bang pribadi Sidik jangan dikeroyok biar sama Umi dulu. itu bisa dibedakan. Itulah tiga tadi itu dalam hal pribadi dia bisa dibedakan. Jadi makanya Bapa tidak sama dengan Yesus, tidak sama dengan Roh Kudus, itu dalam konteks pribadi. Tapi jika ada yang bilang Bapa sama dengan Yesus sama dengan Roh Kudus, kalau didasarkan pada konsep kealahan itu nilainya benar. Kalau Jadi Yesus didasarkan itu pada Allah hakikat. bukan? Jadi Yesus Yesus itu Allah bukan? Allah. Kan Allah. Udah enggak? Karena Pasti gini jawabannya Umi. diborong sama Yesus. Gini Umi. Ini kan ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini. Jadi nggak bisa mau lari salah, nggak lari salah. Jadi seperti itu Maju sih. kena mundur kena. Jadi Sebetulnya minum begini. bapak mati, nggak minum mama mati gitu loh. Kalau Allah itu kan maha kuasa, ya kan kuasa Yesus di mana? Sementara Yesus sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku. Dia ini adalah Allah, ya. Kata Yesus itu demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku. Bapa Kamu udah lebih selesai besar konsep tadi daripada belum? aku. Kamu pindah topik nih. Apa? Kamu pindah topik nih. Kamu udah Nggak selesai pindah konsep topik. tadi belum? Enggak pindah topik Ini- karena kamu menyatakan kalau Selesaikan Yesus dulu. itu adalah Allah itu sendiri, Bapa Selesaikan itu dulu sendiri. Tritunggalnya. Kalau kamu sudah oke, saya terima Tritunggal. jawabannya, baru kita pindah enggak topik. bisa terima sampai kapanpun nggak akan bisa terima karena di situ kamu tidak bisa menjelaskan. Makanya Mau saya gimana kita bilang, terima? Umi, aku Kamu boleh nambah? menjelaskan Saya aja nggak menjawab benar. dengan Nggak kamu bisa. menerima itu dua hal yang Nggak berbeda. bisa. Kamu Jawaban kayak saya gini dengan loh, kamu kayak menerima kamu, itu dua hal kayak yang kamu. berbeda. Gini, Marlon, kayak kamu makan bala-bala 3 tapi ngakunya 1. Ya. Saya makan benernya makan 3 tapi begitu mau bayar saya makan 1. Kayak begitu. Apakah seperti gini, itu akan Mi. dibenarkan? Oke, Mi, sebelum ini Pak Abdul saya turunin dulu sebentar ya. Saya minta teman-teman di Kristen satu supaya nggak dianggap ini loh kami nanti. Ini yang di Jeddah siapa? Nggak apa-apa, Yang Jeddah. kroyek aja Bang Marlon. Iya bang, kroyek aja, kamu bang, kroyek aja. Biar koinnya banyak dia, kalian. Biar koinnya Terima banyak. kasih. Maksudnya Terima bagi-bagi kasih. koinnya sama teman-teman di teman-teman di Oh, siap, kekristenan siap. juga gitu Siap, siap. bang. Jangan Silakan, diambil sendiri. silakan. Siapa tahu ada seger-seger kan mau naik gitu kan. Silakan. Yang penting kan kita bawa dalil kan yang kita bawa, bukan Iya. hujatan kan kayak gitu sih. Bukan, Ya Kak, bukan. gimana Bang Insya Marlon Allah. kan? Kalau hujatan saya akan Enggak, Bang. turunin. Iya. Nggak salah. Masalahnya Yang penting baru kondusif sama aja, Bang, ya. orang Jangan saja hujat, udah salah. kebingungan. Iya. Jadi gini, mohon maaf ya. Iya. Coba definisi pribadi ini apa sih? Menurut Iya, kita gitu. orang Indonesia nih, supaya tidak gitu ya, kemana-mana gitu arahnya. ya. Ya, gitu dulu. Definisi gitu pribadi dulu, ini ya. apa coba?
Saya nanya ke Umi dulu. Umi, definisi pribadi apa Umi? Ya pribadi itu diri kita sendiri. Ya, perorangan ya. Seorang. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya sama dengan ke Pak Marlon. Apa itu definisi pribadi Pak Marlon? Supaya kita sama dulu nih. Bang Marlon. Bang Marlon kok di mute? Ya, Ya, sorry, apa sorry. definisi? Jangan Apa definisi jangan jawab pribadi, pribadi ya? itu kedagingan ya. Apa? Gimana? Definisi pribadi Diri manusia atau diri sendiri kan itu pribadi kan, betul? pribadi itu kalau secara singkat ya, secara pendek ya, pengertian pendeknya itu sesuatu yang bisa dibedakan gitu. Sesuatu yang bisa Definisinya dibedakan. sendiri. Oke, enggak apa-apa definisi Bang Marlon itu. Saya minta di KBBI karena kita orang Indonesia ya, kita merujuk pada KBBI, nggak merujuk kemana-mana. Oke, nggak apa-apa. Apapun jawaban Bang Marlon, itulah makanya supaya kita sama pribadi ini perorangan atau pribadi, gitu ya. Pribadi itu perseorangan atau individu dan sebagainya dan lain-lainnya. Berarti satu orang nih. Kalaupun kata Pak Marlon tadi jawabnya berbeda, iya, saya pribadi saya dengan Umi yakin berbeda. Pribadi Umi adalah perempuan, pribadi saya adalah saya laki-laki. Itu bisa dibedakan. Ataupun misalkan hidung saya terlalu mancung, hidung Umi terlalu pesek, kan nggak baik, kan begitu. Berbeda juga sama, bisa masuk Pak Marlon. Oke. Nah, kita supaya arahnya benar. Oke. Sekarang siapa yang mau sama Pak Marlon? Ini teman-teman di Saya mau kekristenan nambahin boleh dikit naik. aja, dikit aja boleh nggak? Oh ya, silakan Pak Ustadz Nanafi. Gini loh, Bang Marlon ya. Kalau analoginya itu kan sering dikaitkan dengan segitiga, ya kan? Terus tadi juga ada perisai segitiga, gitu ya. Bahwa Saya Trinitas. iya, perisai trinitas, bahwa segitiga itu adalah satu, walaupun punya 3 sudut. Oke, ketika ditanya sudutnya ada berapa? 3. Ketika ditanya, Sebentar Bang, sebentar. Mohon maaf saya potong. Pak Hendra Yadi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Mantan Katolik, Pak. Oke, Maaf. lanjut. Bang Hanafi sebentar ya, Bang. Di mute dulu Bang Haryadi. Di mute dulu sebentar. Silakan Bang Hanafi. ya, Supaya kondusif. ya. Jadi ketika ditanya segitiganya ada berapa? Ya 1. Sudutnya ada berapa? 3. Paham ya di sini? Bahwa segitiga itu satu segitiga terdiri dari 3 sudut. Kalau ini pun dikasih analoginya ke manusia, bahwa manusia itu terdiri dari firman, roh, dan jasad atau badannya sendiri gitu. Itu juga seperti itu trinitas dalam Tuhan. Sebenarnya itu bagian-bagian. Jadi kalau ditanya firman itu si Yesus tadi, kalau dibilang itu satu Tuhan, Bapa juga satu Tuhan, Roh Kudus juga satu Tuhan, maka 1 tambah 1 tambah 1 Tuhan ada berapa? 3. Itu tidak bisa dipungkiri secara matematis seperti itu. Tapi ketika Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu Tuhan, maka Yesus bukan sepenuhnya Tuhan, melainkan sepertiga Tuhan. Roh Kudus sepertiga Tuhan, dan Bapa sepertiga Tuhan. Sepertiga ditambah sepertiga sama dengan 3/3 alias 1. Itu logika matematika. Yang ini aku ngerti kalau yang ini. Ini Bang ngerti Marlon, aku. Yang boleh tadi aku aku jelaskan? Kamu diem, Ricky kamu diem. Secara logis. Lanjut. Silakan, Bang Marlon. Oke. Kalau tadi itu logika matematikamu, konsep Tritunggal Bukan logika dalam matematika, aku Kristen- memang logika matematika seperti itu. Bukan logika Iya, logika matematikaku. matematika. Ya, itu kan logika matematikamu dalam menerangkan Bukan Tritunggal logika kan? matematikaku, tapi itu logika Ya, matematika. oke. Itu ada logika matematik yang kamu gunakan untuk menjelaskan Tritunggal kan? Standar logika matematik ya seperti itu, Bang Marlon. Iya, itu Ya. kamu pakai logika itu kamu pakai kan? Iya. Iya, nah saya jelaskan. Tritunggal, konsep Tritunggal dalam Kristen tidak seperti konsep matematika yang kamu sampaikan tadi.
Berarti kan tidak Udah, itu logis. aja cukup jawab itu. Berarti kan tidak logis. Kamu Iya bicara masalah logis atau enggak ini sekarang? Ini kamu bicara masalah logisnya. Ya, Kenapa? kamu berarti mau cari logis-logisan gitu, logis atau enggak gitu? Loh, iya dong. Tidak logis. Yang namanya satu itu Ya satu. tidak logis. Yang tidak Ya, logis di karena mana? kamu- Yang tidak logis di mana? Bapa itu satu Tuhan. Yesus itu satu Tuhan seutuhnya juga. Roh Kudus juga satu Tuhan seutuhnya. Yang mana Bapa dengan Yesus itu bukan person yang sama. Yesus dengan Roh Kudus bukan person yang sama. Roh Kudus dengan Bapa bukan person yang sama. Tapi kalian hitung satu. Itu tidak logis secara matematik. Yang namanya logika itu selalu disandingkan dengan matematik. Makanya ada 9 jenis kecerdasan, ada spasial, ada linguistik, ada musical, ada logical atau matematik. Paham di sini? Sudah, saya jawab ya. Ya, silakan. Tadi saya sudah sampaikan konsep ketertunggalan dalam Kristen tidak seperti atau tidak ditafsirkan seperti yang kamu sebutkan tadi sebagai konsep matematika. Tidak seperti itu cara memahami Tritunggal. Sudah ya. Kamu mau bilang itu logis atau tidak, saya sampaikan pemahaman Tritunggal tidak seperti itu cara memahaminya. Tidak dengan menggunakan Tidak logis. Oke. Sesimpel itu, sesimpel itu. ya terserah. Kamu mau bilang itu mengukurkan matematis itu sebagai sesuatu yang logis. Memang. Yang logis itu adalah Matematis matematika. Itu logis. 1 tambah Ya itu 1 sama terserah. dengan 2 itu logika. Ya terserah. Tapi saya sampaikan konsep ketertunggalan dalam Kristen tidak bisa disamakan atau menggunakan atau tidak dianut seperti konsep yang kamu sebutkan tadi, sepertiga tambah sepertiga tambah Karena memang sepertiga. tidak logis gitu loh. Bang Marlon Bukan pakai. tidak logis. Ya, Kamu ulang-ulang yang kayaknya, tidak udah memahami ulang konsep kayaknya. Ya, oke, kita muter-muter Lalu- nantinya. Tidak Ya, logis atau muter-muter tidak itu logis. jadi. Terserah lah ya. Tadi kejawab Makanya- Pak Marlon, makanya logis saya- atau enggak? ya, saya Mau logis ulangi. mau enggak itu Ya, saya terserah ulangi. Pak Marlon. Misalkan gitu ya. Ya, Sebentar saya Pak ulangi. Marlon. Masalah Silakan, kamu menerima atau tidak, ya itu urusan lain. Kan saya sudah sampaikan tidak seperti itu cara memahaminya. Kamu memaksakan pendapatmu harus logis, ya itu masalah kamu menerima apa jawaban saya atau tidak. Itu berbeda dengan Ya, jadi saya sudah menjawab atau tidak. Gitu. Pertanyaannya bagaimana cara memahaminya kalau nggak pakai matematis logika? Jadi lanjutkan Pak Marlon. Saya Silakan. ulangi. Iya, kita kan mempertanyakan Ini- jumlah tapi nggak pakai matematik tuh gimana? Saya coba kasih bikin analogi ya, tapi ini saya garis bawah ini, saya disclaimer. Bisa aja contoh saya ini, misalnya kalau dikritik oleh kristolog Kristen yang memang menggeluti dunia Kristen, bisa aja dianggap salah. Tapi saya meyakini ini mungkin bisa bukan menambah wawasan, bisa memberi penjelasan tentang Tritunggal. Contohnya seperti ini. Kalau kamu tadi memakai matematis tadi ya, saya pakai contoh begini. Jadi konsep ketertunggalan itu kalau saya contohkan, Allah itu seperti huruf. Contoh ya, saya tidak bilang ini saya analogi. Jangan kamu telan mentah-mentah nih. Allah itu saya analogikan sebagai huruf A. Pribadi itu saya analogikan sebagai A1, A2, A3. Oke. Yang jadi pertanyaan nih, cara Kristen memandang kealahan dalam contoh saya tadi. Jika ditanya, ada berapa huruf dalam yang saya sebutkan tadi? Ada 1 huruf. Apa hurufnya? Huruf A. Bisa nggak dibedakan A tadi? Bisa. Karena ada A1, ada A2, ada A3. Analogi saya ini bisa saja tidak tepat. Tapi saya rasa itu bisa coba mengelaborasi pemahaman teman-teman. Kristen memandang Allah itu sebagai pertanyaan tadi, ada berapa huruf? Bukan dibilang ada berapa A, bukan. Ada berapa huruf yang saya sebutkan? Ada 1 huruf, yaitu huruf apa? Huruf A. Apakah A itu hanya A tunggal? Tidak, karena A itu bisa dibedakan, bisa dijelaskan, bisa diidentifikasi. Ada A1, ada A2, ada A3. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa salah analogi ya. Oke. Oke, terima Oke, kasih. sekarang gini.
Saya ada satu yang mau saya sampaikan. Sebentar, Kalau tadi analogi ini kebetulan mengenai ini Pak analogi Hen. A-nya ini tadi. Sebentar, Bang Riki. Oh ya. Bang Marlon ini dari kekatolikan ya Bang Marlon? Atau dari Protestan? Protestan Bang, Protestan. Protestan. Karena Bang Hendrayadi ini kan dari mantan Katolik gitu. Nanti saya coba ini ya, Bang Hendrayadi. Iya. Assalamualaikum. Sejak kapan Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra dari Katolik tahun berapa pindah ke Muslim? 2018 Pak. Oh, baru 4 tahun lah ya. Lebih sedikit. Ya. Oke. Enggak, lebih 18. 15 tahun sudah. Oh, 2008. Oke. Bukan 18 ya, 2008 mungkin tadi ya. Yang salah sebut. Oke, enggak apa-apa. Udah mukalaf. Ya, cuman saya minta teman-teman di Kristen satu gitu supaya Tapi ada bisa juga, teman Bang, ya Pak Marlon ya. Pemahamannya dari Katolik kan mungkin Bang Hendra juga masih paham kan dulunya. Oh, Iya, silakan betul, Bang. Pak. Iya, Silakan Pak Hendra. Kalau kami di Katolik dulu, kami mempercayai Allah memang Tuhan pencipta segalanya, tetapi kami juga mempercayai Yesus dialah Allah sebagai bentuk roh kemuliaan Allah. Ya berarti yang dimaksud dengan Allah itu Yesus itu sendiri kan? Iya betul Bu. Itu yang dulu kami pahami. Nah, Tapi setelah jadi mualaf gimana tuh tentang teori seperti itu? Salah apa benar? Saya boleh dialog dengan yang mualaf nggak? Salah. Marlon. oke, ini seneng. Oke, Umi sebentar ya, biarkan Oke. Pak Hendra Dengan Bang Yadi. Hendra aja. Ya oke. Oke, izin nyimak. Sebentar, ini saya naikin juga Pak Dance. Pak Dance naik Pak Dance. Itu Silakan. Pak Dance ya. Silakan Pak Hendra. Halo. Waduh, Umi dikepung oleh cowok-cowok ganteng ini. Saya salut dengan ucapan. Saya boleh dialog dengan Hendra? Dengan yang mualaf? termasuk tuh, Bapak. Yang lain di mute. Silakan Ki, kamu yang jadi moderator Ki. Ini ada juga Pak Dance ini dari Protestan. Bang Yen mau Oke. kemana? Mualaf Pak Hendra ya? Oh, gitu. Tadi yang Bang mualaf Yan, Pak Hendra ya? Bang Yan, kalau Bang Hendra kan udah terlalu lama. Pak Dance coba yang mualaf baru. Ya, Mbak. Ya, itu. Ini ada Pak Dance. Silakan Pak Marlon sama Pak Dance. Assalamualaikum, Pak Guru. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan pada saya. Saya hanya menyampaikan tentang Tritunggal. Ya, Ya betul. kata Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin yang ada hubungan dengan 3 serangkai. Namun lebih dalam kita mengartikannya, kita harus tahu kata pribadi. Ya, baru hakikat. Ya, kita mulai dari kata hakikat. Hakikat artinya essence atau inti atau pokok, berarti itu adalah satu, ya, yang utama. Nah, itu menunjukkan kepada Allah itu sendiri. Lalu kedua, pribadi. Kalau pribadi itu personal, ada hubungan dengan oknum. Kalau Yesus bisa disebut oknum. Kalau Roh Kudus belum tentu disebut oknum karena dia adalah penghibur. Apalagi Allah itu tidak bisa disebut oknum. Kalau toh ada 3 oknum, sekali lagi Allah bukan salah satu dari oknum itu. Sehingga yang benar kata Trinitas itu adalah satu Allah menyatakan dalam 3 hal. Satu, Allah sang pencipta, lalu dia menyatakan diri sebagai firman. Dia taruh kepada Yesus sehingga Yesus memiliki wahyu. Sehingga dia sebut utusan. Lalu Ya betul itu. Allah mengirim Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus itu adalah utusan. Jadi Yesus utusan, Roh Kudus utusan, tidak mungkin. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin. Roh Kudus adalah utusan, Roh Kudus adalah penghibur, tidak mungkin. Dia adalah Allah. Tetapi
pernyataan Allah itu pertama sebagai sang pencipta, kedua sebagai firman yang ditaruh kepada Yesus sehingga Yesus disebut utusan. Lalu Roh Kudus itu asisten penghibur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tiga Allah di sana. Allah tidak bisa disebut personal atau individual. Allah. Ya, dia dosa. Jadi oknum yang Intinya tak Allah, terbatas. Pak, Isa kan Segala di sini. sesuatu tergantung dan bergantung kepada Allah. Jadi hanya satu Allah, tiga pernyataan Allah itu. Terima kasih. Ya, demikian. Betul, Syarif. Ya, terima kasih. Saya bisa tanggapi. Dan Memek. Ya silakan Bang Marlon tanggapin. Saya tidak Biar terlalu anu ya, saya akan sesuai ini saya akan undur karena saya ada tamu. Bisa? Oh, Ya, oke. silakan. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Sebelum sementara ini. Bang Marlon tadi jangan tersinggung ya, Bang Marlon. Ya, Jangan oke. tersinggung tadi ya. obrolan Enggak, baik. Apakah saya boleh undur diri? Iya. Bisa? Ya, silakan Oke, Tuan Guru, Pak Danji silakan Pak Bance. Iya. Jangan mengganggu kegiatannya. Ya silakan. Ya, oke. Ya. Pak Marlon, sebelum lanjut, saya izin turun, Nos. Ada tamu juga. Aduh, dari tadi banyak tamu nih ya. Umi ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dik. Wabarakatuh. Oke, saya tadi ada tamu, udah tamu yang tidak diundang. Gimana? Silakan. Tamu bulanan. Ya Bro, Pak admin Marlon mau naik, katanya mau bro. menanggapin. Silakan Naik, Pak Marlon tanggapi Bro, sambil biar ditemenin nih. Sebentar, Bro admin mana ya? Minta dong, Bro Iya. admin. Oh, ini nih. Oke, lanjut. Sampai tadi Pak Dance Mumek mengatakan hanya ada satu Allah. Di situ saya sepakat. Tidak ada yang saya bantah dan saya setuju. Hanya ada satu Allah. Tapi ketika kalau tidak saya salah dengar ya tadi Pak Dance bilang bahwa Yesus itu bukan Allah dan Roh Kudus bukan Allah. Nah, di situ saya yang tidak sepakat. ya. Kalau dibilang Yesus itu ada satu, tunggal, ehad, dari tadi juga saya menyatakan bahwa hakikat Allah itu sebagai hakikat satu. Saya tidak pernah bilang ada Allah, ada dua Allah, tiga Allah, tidak. Karena Kristen memandang Allah itu sebagai hakikat, entitas dasar, inti dasar tadi Pak Dance bilang, esensi kata Pak Dance tadi. Di situ sepakat, lebihnya saya tidak sepakat. Bukan tidak sepakat, saya tidak mengimani gitu. Oke. Itu tadi mengenai ketidaksamaan antara Yesus dengan Allahnya tadi yang tidak sepakat ya. Kalau Roh Kudus sama dengan tidak sama dengan Allah ya, sepakat nggak? Pak Marlon. Tadi kan ada dua ya tadi yang dikatakan tidak sama itu Yesus tidak mungkin sama dengan Allah dan Roh Kudus tidak mungkin sama dengan Allah tadi perkataan Pak Dance. Ya, di situ saya nggak sepakat ya. Kedua-duanya nggak sepakat ya? Nggak sepakat saya. Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ya, kalau mengenai tadi itu cara menyampaikannya adalah bagian ketiganya itu sebagai bagian tadi itu sepakat. Oknum kata Pak Dance, saya di situ kayaknya berbeda dengan yang saya pahami. Itu kan tadi penjelasannya sebagai pribadi maksudnya oknum. Kalau sebagai pribadi kan berarti oknum. Oke, saya pribadi sepakat. Tapi yang tidak sepakat itu Allah dikatakan bukan Yesus bukan Allah dan Roh Kudus bukan Allah. Di situ saya nggak sepakat. Jadi yang bukan oknum tadi Allah katanya Pak Dance. Yang lain itu bisa jadi oknum. Ya, karena Allah tidak dipandang Kristen sebagai oknum, tidak, tapi sebagai hakikat, sebagai entitas, sebagai esensi. Oke. Nah, kalau sebagai pribadi, naik lagi Pak Dance ya. Ya, kalau sebagai pribadi tadi itu berarti kan maksudnya Pak Dance itu karena dia terpisah, berbeda gitu. Makanya dikatakan pribadi. Kalau Allah tadi kan itu harusnya satu. Sesuatu yang satu gitu ya. Yang dikatakan tadi sebagai zat. Kata Pak Dance tadi. Makanya bukan oknum katanya. Iya, makanya saya katakan tadi Allah yang ehad, Allah itu satu, iya. Makan boleh? Tapi sebagai pribadi dia bisa dibedakan dan dia Saya tambahkan. teridentifikasi dengan tiga pribadi. Saya ulangi lagi tadi,
konsep Kristen. Oke, silakan Pak Dance satu ditanggapi hakikat, kembali. 3 pribadi. Nah, perhatiin pengertian pribadi. Pribadi bahasa Inggris personal. Nah, ini ada hubungan dengan manusia, human being. Apakah Anda yakin Allahmu itu manusia? Tidak, bukan. Itulah sebabnya bukan 3 pribadi, tetapi 3 pernyataan Allah di sana. Satu hakikat, satu Allah menyatakan 3 pribadi, bukan maksud saya menyatakan 3 pernyataan, bukan 3 pribadi. Kalau 3 pribadi berarti manusia kan, pribadi itu adalah human being atau personal. Tidak mungkin Allah adalah manusia. Kalau Yesus betul personal, human being. Sedangkan Roh Kudus belum tentu personal atau pribadi. Pribadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris personal, itu artinya manusia atau human being. Bukankah perjanjian lama, perjanjian baru menyatakan bahwa Allah itu hanya satu dan dia menyatakan sebagai pencipta. Ini saya ulang-ulang. Allah satu menyatakan 3 pernyataan. Pernyataan pertama, Allah sang pencipta, lalu dia berfirman, memberikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus disebut utusan, pengakuannya sendiri. Lalu ada firman di dalam Yesus. Lalu juga pada Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus itu utusan dari Allah. Tidak mungkin utusan menjadi Allah. pengutus atau Allah. Utusan menjadi pengutus atau tidak mungkin menjadi Allah. Demikian juga Yesus sebagai utusan berdasarkan pengakuannya dia menjadi Allah. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Tritunggal itu benar, tetapi pengertiannya itu adalah satu Allah, 3 pernyataan, bukan 3 pribadi. Kalau 3 pribadi berarti Allah itu adalah manusia. Bukankah sekali lagi saya katakan pribadi itu personal, artinya human being atau manusia. Iya, ini yang benar. Ini bukan masalah oneness, bukan Unitarian, tetapi Alkitabiah. Itu yang salah Pak Dance. Kalau itu yang benar, iya Pak Dance nggak mungkin malah. 3 pribadi berarti Anda Pak telah Dance ini meremehkan mantan Allah itu. pendeta Masa North Allah Point. disamakan dengan personal atau human being atau manusia? 3 pribadi berarti 3 manusia itu. 3 personal, itu bahasa Inggrisnya personal. Oknum atau ada hubungan dengan manusia. Ya, Sudah seperti Pak itu. Dance, biar saya jawab. Ya. Tolong cerdaslah. Nah, di sini Jangan sampai memberitahukan sesuatu yang bukan Alkitabiah. Ya. Ya, Pak Anak Dance, kecil saya pun jawab. tahu hal itu. Silakan. Ya Pak Marlon, maksudnya Pak Dance itu sesuai dengan kitab Bible yang tertulisnya gitu, jangan lari maksud Pak Dance. Lanjut, tanggapin Pak Marlon. Saya jawab dulu ya. Jadi coba kita tenang gitu ya, maksudnya suasananya jangan dibikin eskalasi gitu. Jadi yang salah di situ apa yang disampaikan oleh Pak Dance, jika memahami kata pribadi itu disempitkan hanya pada makna manusia gitu. Kalau disempitkan hanya pada kata manusia, pribadi itu hanya disempitkan pemaknaannya pada atau dirujuk pada manusia, ditujukan pada manusia, maka Pak Dance benar kalau disempitkan gitu. Tapi yang dimaksud pribadi di situ adalah oknum seperti yang disampaikan oleh Pak Dance. Makanya tadi saya agak kebingungan apa dimaksud dengan pribadi, makanya saya jawab sesuatu yang dapat dibedakan gitu. Nah, di dalam Alkitab, Ya. pribadi Bapa Yesus Saya mengacu dan kepada pribadi Pak Dance, saya bahasa jawab dulu, Inggrisnya Pak. personal. Saya jawab dulu Pak ya. Makanya di dalam dijelaskan Pak Marlon dulu. Bapa dibedakan secara pribadi, itu bisa dibedakan gitu loh. Darus Pak Dance bilang utusan bukan Allah. Saya sepakat Pak. Karena utusan itu ditujukan untuk gelar kemanusiaan.
Yesus Nabi, pokoknya semua gelar-gelar kemanusiaan ditujukan kepada Yesus, ya saya sepakat, saya tidak menolak. Karena perlu dipahami, mungkin, ya bukan mungkin, Pak Dance tidak mengimani atau sedikit memahami gitu ya tentang keunikan Yesus. Apa keunikan Yesus? Dalam iman Kristen, Yesus itu dipercaya, diidentifikasi dengan dui natur. Naturnya dua gitu. Tidak hanya sebagai natur sebagai Allah, tapi dia juga mengambil rupa manusia. Jadi kalau dibilang utusan bukan Allah, ya memang karena utusan itu gelar manusia, itu yang dilekatkan kepada Yesus. Dan saya tidak menolak itu. Tapi yang ditolak Pak Dance, Yesus adalah Allah. Nah di situ berarti Pak Dance hanya melihat Yesus sebagai manusia. Pak Dance tidak melihat Yesus sebagai Allah. Jadi Pak Dance hanya menganggap Yesus sebagai mononatur gitu ya, kalau bahasanya mungkin kalau salah. Tapi di dalam Kristen, Yesus dipandang sebagai dui natur. Dua natur itu sebagai keberadaan esensi. Jadi dia punya esensinya sebagai Allah dan punya esensinya sebagai manusia. Baik Kristen maupun Islam, sepengetahuan saya, tidak menolak Yesus adalah manusia. Jadi Pak Dance bahwa ayat-ayat apapun yang menunjukkan Yesus sebagai manusia, saya tidak menolak di dalam Alkitab ya. Saya tidak menolak karena Kristen memandang Yesus juga sebagai manusia. Tetapi yang tidak dipandang Islam, teman-teman Islam, saudara-saudara Islam, adalah Yesus sebagai Allah. Dan itu Yesus sebagai Allah dipandang atau diimani oleh Kristen. Itu mungkin yang menurut saya kekeliruan dari Pak Dance. Ya. Ya, itu aja ya. Oke, saya tambahkan tentang itu tadi berarti berkembang daripada yang Trinitas, ini bukan lari dari pembahasan ya, masih di Trinitas menjabarkan tentang Yesus sebagai manusia Ya, sebagai Pak, karena tadi Allah. Pak Dance ada singgung betul. gitu, Pak. Oke, lanjut Ya, Pak ya. Lance. Saya Jelaskan menyinggung dua lagi natur. tentang pribadi. Pribadi kalau kita buka di kamus itu akan muncul personal. Begitu juga oknum, kita lihat di kamus akan muncul personal. Jadi ini ada hubungan dengan human being atau manusia. Nah, oleh karena saya garis bawahi bahwa hanya satu Allah, maka saya tarik kesimpulan ini bukan pribadi, tetapi tiga pernyataan Allah yang esa itu. Jadi Allah sang pencipta, lalu dia menyatakan diri sang firman. Firman itu ada di dalam Yesus sebagai utusan Allah yang esa itu. Demikian juga pernyataan yang ketiga, roh dari Allah. Berdasarkan, ini sekali lagi, ini tinggal diulang-ulang Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus juga salah satu utusan di sini. Nah, berdasarkan fakta bahwa tiga hal ini ada hubungan dengan pernyataan Allah itu sendiri, saya tidak akan bantah pengertian Anda tentang pribadi itu. Namun saya hanya berpacu dari kata personal dalam bahasa Inggrisnya. Personal itu tidak lepas dari human being, manusia. Dan dalam Bible juga biar kita muter-muter itu tetap kesimpulan Bible itu hanya satu Allah saja. Sedangkan pengertian kekristenan tiga pribadi itu sama derajatnya. Bukankah ini menyungsang atau merombak isi Alkitab itu sendiri? Sedangkan dalam Alkitab Bapa lebih besar daripada anak. Jadi tidak tepat ini.
tiga Allah, tetapi yang ada adalah satu Allah di situ. Sekali lagi saya tidak merubah pandangan Kristen, tidak, tetapi ini pandangan individual saya sebagai manusia yang terbatas. Iya. Seperti itu. Ya. Oke, Pak Marlon, kira-kira begitu tadi penjelasannya. Saya boleh jawab, boleh tanggapi. Ya, silakan. Sebaiknya host ini menyimpulkan saja. Ini tidak akan Ya, ada nggak satu apa-apa, Pak. Betul. maka itu di sini. Ya, betul. Apa pertanyaan saja boleh enggak? Lebih baik kita beralih ke judul lain atau topik lain. Jadi host atau ada Nichan Kalau bertanya boleh enggak Pak ada Dante? Ruby itu ya sebagai simpulkan saja. Iya. Oke, Saya boleh tanggapi dulu. Kita, Itu saya. kita dengarkan dulu penjelasannya Pak Marlon sedikit, Pak Badance, nanti untuk disimpulkan berikutnya. Silakan Pak Marlon, silakan. Iya, terima kasih. Baik. Makanya tadi saya bilang pribadi ataupun dalam ini saya baru baca nih ya. Jadi kata pribadi itu istilah pribadi dalam bahasa Yunani itu ini ya kalau dari literasi yang saya baca itu merujuk pada kata hipostatis. Jadi dalam kekristenan juga ada doktrin hipostatis union gitu. Mungkin dari situ. Nah, berkaitan dengan disampaikan oleh Pak Dance tadi, jadi jangan disempitkan kata pribadi itu sebagai manusia. Kalau disempitkan ya Pak Dance benar kalau disempitkan. Tapi kalau tidak disempitkan, maka pribadi itu bisa kita bedakan dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus tadi gitu. Nah, tadi yang saya tangkap sedikit dari Pak Dance mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Pak Dance mengutip kalimat itu ya. Kalau Pak Dance menganut atau memahami Yesus entitasnya hanya sebagai manusia, seharusnya ayat ini tidak membuat kebingungan bagi Pak Dance. Karena konteks Yesus mengatakan aku tidak lebih besar daripada Bapa, itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai manusia dan kita sebagai manusia benar tidak lebih besar daripada penguasa, dari yang maha kuasa, dari sesuatu yang tidak terbatas. Pasti kita lebih kecil dari yang jika dibandingkan dari yang maha kuasa atau yang tidak terbatas itu. Jadi sampai di situ benar kalau Yesus dipandang sebagai manusia, itulah konteks dari ayat itu. Nah, balik lagi saya bilang Pak Dance kan tidak mengimani Yesus sebagai Allah. Nah, di situ aja. Dan Roh Kudus sebagai Allah, di situ perbedaannya. Itu aja. Terima kasih. Jadi begini, boleh saya luruskan ya, biar lebih ini, Ya, jangan terlalu lebar gitu kan. Jadi mungkin Bang Marlon, maaf kalau sebelumnya ya saya mengangkat topik Trinitas ini kan. Yang jelas begini Bang Marlon kan, di situ kan ada 3 oknum, 1 hakikat kan kayak macam gitu ya. Betul nggak Bang Marlon? Bang, bener Bang, saya ini Bang sedikit ya Bang ya. Maksudnya gini Bang, selama kita diskusi tidak ada caci maki, tidak ada apa, Iya, saya iya. no hard feeling Enggak. itu Bang. Maksudnya kalau mau tanya-tanya nggak masalah bagi saya, selama tidak caci. Iya. Jadi Ya, santai dengan aja, statement bebas aja. Gitu. Perangkuman saya itu jelas nggak mungkin 3 oknum 1 hakikat kayak macam gitu. Ya, benar Bang, benar. Tadi kan saya yang membawakan 1 Korintus ayat 8:6 itu menggugurkan tentang Trinitas itu Bang. Maksudnya kan untuk bahwa sudah ketahuan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa, terus Yesus itu bukan Allah kan gitu Bang. Berarti kan hakikatnya Yesus adalah bukan Allah kan kayak macam gitu Bang sebenarnya yang saya angkat tadi itu. Jadi nggak sampai ke mana-mana gitu. Berarti kan gugur lah konsep Trinitas ini gitu dalam kesatuan hakikat ini kan. Begitu Bang. Silakan tengah. Kalau menurut versi Abang itu ya saya tidak bisa paksa kalau itu menggugur. Karena tadi saya garis bawahi kita harus jelas dulu
kata Allah Iya dan betul kata bang. Tuhan Saya pada setuju, 1 Korintus dengan itu bang. Saya setuju Ah, ya, dengan itu oke. bahwa abang ya berprinsip pada iman abang gitu kan. Ya silakan itu kalau untuk iman ya. Cuman di sini kita sharing-sharing aja gitu bahwa konsep Trinitas ya tidak inilah menurut kami ya. Maksudnya tidak logis gitu. Gitu aja sih bang. Lanjut. Ya, karena tadi sudah dibahas itu tentang Trinitas tadi, udah ditanggapi Pak Dance, dan ada penjelasan dari Pak Marlon juga. Jadi kalau yang saya tangkap memang masih belum berubah ya. Saya jadi masih kembali bingung lagi dengan pemahamannya Bang Marlon sebenarnya masih, karena saya belum paham jadinya kok bisa itu sesuatu yang dikatakan pribadi tapi tidak terpisah, itu memang bingung gitu. Tapi nggak masalah. Ini adalah tentang keyakinan, keimanan. Ya, sesuai permintaan Pak Dance tadi, ini topiknya memang nggak ada habisnya, benar. Cukup di situ. Ada yang mau membahas tentang yang lain? Mungkin tadi Bro Admin ada mau bertanya, silakan Bro Admin. Iya boleh ya Pak. Ya bolehlah, nanti dijawab sama siapa aja. Yang saya mau tanyakan itu mungkin sudah pernah ditanyakan juga. Jadi di dalam Islam itu kan ada Tuhan ya. Tuhan kemudian memiliki 20 sifat wajib. Nah, yang saya mau tanya ini, sifat dengan Tuhan ini bisa dipisah apa enggak? Itu aja. Oh, tentang sifat. Yang 20 sifat ya. Iya. Maksudnya dipisah kayak gimana? Ya, jadi misalkan beda-beda gini, Tuhan saya- maksudnya biasa Mi. Kita udah paham Ya, itu kan. Maksudnya beda-beda. keseluruhan. Ya, jadi Ya, Tuhan sama satu banyak lagi, Pak. 20. Gitu ya. Sama satu lagi. Oke. Ya, sama satu lagi. Ketika saya berdoa kepada Ya yang Maha Mencipta atau Ya yang Maha Mendengar, kira-kira merujuk ke siapa? Oke. Ya, jadi kalau mengenai yang sifat tadi mungkin saya jawab dulu sedikit, nanti yang lain sambung ya kalau ada yang lebih paham, bagus lagi. Kalau saya membacanya gini, sifat ini kan sesuatu yang melekat kepada sesuatu yang disifati. Itu. Jadi, yang dikatakan sifat Allah 20, Allah ini punya 20 hal yang bisa ditunjukkan sebagai pencirian dia gitu. Ciri yang bisa ditunjukkan itu adalah tentang dia, bukan dianya, tapi tentang dianya. Itu makna dari sifat, karena sifat ini adalah mencirikan pada yang disifatinya. Singkatnya dari saya seperti itu. Jadi ini satu hal, ada 20 yang bisa menerangkan tentang dianya, yang satu tadi. Dari saya gitu aja. Yang lain mungkin bisa menambahin, silakan. Oke, Bro Admin, 20 sifat wajib bagi Allah ya. Terus pertanyaan yang kedua, yang maha kata Bro Admin kayak gitu ya, itulah yang si 20 sifat Allah, Asmaul Husna, bukan Asmaul Husna, 20 sifat wajib bagi Allah itu wujud kita bakal malam fatul abadis kiamu binafsi wadaniyat kudrat sama kalam basar. Nah, itulah sifat Allah. Wujud artinya Allah itu ada. Ada bukan berarti Allah itu ada dalam sebuah bentuk kayak makhluk, kayak ciptaannya. Ada itu adalah Allah ini adalah zat yang maha ada. Kidam itu terdahulu. Sifat Allah itu terdahulu. Ya, paling dahulu. Sebelum ada apapun ya Allah itu terdahulu. Kemudian baka itu adalah sifat Allah yang kekal. Ya. Kemudian apa lagi? Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kemudian apa? Qiyamu binafsi itu berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan siapapun, berdiri sendiri. Kemudian apa lagi? Wahdaniyat ini adalah Maha Esa. Terus apa lagi? Kudrat ini maha berkuasa. Irodat ini maha berkehendak. Kemudian ada apa lagi? Ilmu itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Hayat, Allah itu maha hidup. Sama artinya maha mendengar. Basar artinya maha melihat. Kalam ini adalah berkata-kata atau berfirman. Terus apa? Khadiran ini adalah maha kuasa. Kemudian muridan ini apa? Semua itu sifat wajib bagi Allah. Yang 20 itu melekat pada diri Allah, kemahakuasaannya. Itulah kemahakuasaan Allah. Ya Bumi, terima kasih jawabannya. Ya, saya rasa Jadi bisa pertanyaannya, dipahami betul. sifat Allah dengan wujudnya Allah itu ya melekat. Ya, berarti kalau kita misalkan berdoa atau apa yang ngomong misalkan ya yang maha pencipta, berarti kita merujuk ke siapa itu Pak? Bu? Kepada Allah lah. Pada Allah ya. Ya Oke, kepada oke. Allah. Betul.
Oke, ya. Yang, Ya sudah, yang saya Maha mau tanya Pencipta itu kan ada saja tadi sih. dari wujud kita bakoh itu kan. Apa itu nak kucing? Oh, iya. Iya, saya mau tanya itu saja. Bahwasanya kalau seperti Allah dengan sifat tidak bisa dipisahkan, begitu juga hubungan Trinitas ini tidak bisa dipisahkan. Kira-kira keeratannya seperti itulah. Tadi yang Kalau dijelaskan Pak mengenai- Marlon Tapi sudah kan banyak sih. itu melibatkan, tapi kan kalau Trinitas itu melibatkan 3 oknum, Bang. Jadi kan tadi Betul, sudah betul. jelas di dalam perisai Trinitas, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Iya, Bapa, iya. berarti melibatkan Saya- 3 oknum. Iya, Tapi kalau dibandingkan dengan 20 sifat wajib bagi Allah itu berbeda. Itulah sifat Allah. Memang Allah itu berbeda, maha berbeda. melihat, maha Maksudnya mendengar, maha kedekatannya, Bu. kuasa, maha hidup. Tapi tidak lantas pada saat Allah dikatakan yang maha apapun itu, tidak lantas ada oknum-oknum yang lain. Makanya tadi dikatakan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu anak. Iya kan? Kayak begitu. Allah itu berdiri sendiri qiyamuhu binafsihi. Oke. Jadi gini. Karena Bang- apa? Bang Karena apa? Purwatmin. Sebentar dulu. Karena siapa ini yang bicara siapa? Bang Riki. Iya. Hari ini Ya sebentar. Karena Allah itu berdiri sendiri qiyamuhu binafsihi, ya. Ya karena apa? Karena Allah itu maha kudrat. Maha berkuasa Allah itu. Allah itu yang berkuasa. Makanya Allah bisa berdiri sendiri, bisa qiyamuhu binafsihi. Seperti itu Bang Admin, Bang Bro. Bang Iya, Admin. iya. Iya, Oke, iya. jadi gini Bang Bro Admin ya. Kalau tadi mengenai Trinitas kan untuk dijelaskannya itu memang rumit ya, agak susah dia. Kita dari tadi Bro Admin juga sempat nyimak gitu ya. Saya masih belum paham yang dikatakan Pak Marlon tadi itu. Kalau yang tadi yang kami sampaikan ini kan tentang sifat Allah ini melekat kepada satu, menuju kepada satu, ini kan Bro Admin jadinya paham gitu ya. Ada sesuatu penjelasan tentang sesuatu yang disifati itu pasti punya sifat-sifat gitu. Ciri-cirinya dia gitu. Itu tujuannya ke sana Iya, iya. gitu. Jadi oknumnya tetap satu. Berbeda dan dalam Islam tentunya yang dikaitkan terhadap sang ketuhan yang dikatakan sang maha pencipta itu ya. Sang maha pencipta cuma satu. Kalau tadi di Tritunggal kan itu kalau diterjemahkan dia jadi bisa 3 dianggap satu. Kan gitu. Bisa satu tapi ada 3 bagian gitu ya. Ada berbagai macam jadinya persepsi. Kan kayak gitu dia. Itu berbeda di situ kayaknya sepertinya yang buat kita bingung. Mungkin dari Bang Hendra dari tadi belum bicara. Silakan Bang Hendra, apa yang mau disampaikan? Bang Hendra Yadi, silakan. Halo. Ya, lanjut Bang. Sebentar Bang, Iya. Kang Yan. Bang saya Yan, aku pamit mau dulu, maghrib maghriban ya. dulu ya. Oh, iya. Oh, udah Umi di sini dulu, Iya, saya dulu nanti kita naik. maghriban dulu. Aku izin turun juga ya. Iya, Boleh, belum boleh. sholat maghrib ini. Ya, saya Mau- maghrib sini Nanti sebelum- aja, Oh, begini iya, aja Kang iya, Yan. Nanti nih buka lagi aja nih sama Bro Admin nih. Wah, Bro Admin malah mau sholat makasih duluan semuanya. kayaknya tuh. Assalamualaikum. Weh, Suruh dulu ya. mana? Mau sholat dulu. Bang Yan mending di close aja dulu Bang Yan biar nanti temanya baru Minta lagi. maaf ya. Oke Bang Yan, silakan Bang Yan. Marion, makasih ya atas diskusinya ya. Kita Oke, makasih. Assalamualaikum nanti kalau warahmatullahi ini kalau wabarakatuh. buka naik lagi aja ya. Oke, selamat sore.